bersama kami. Podcast mas. Lelah ya Kak, lelah. Podcast Sela Sela. di segmen keempat Bersama Ari. The Messenger. Wow, berat ya. Gimana Ri? Tadi kita udah bahas tentang tukang tumblek. Tukang tumblek yang menjadi agen perubahan. The Messenger juga ya, juga tukang yang tumblek. menurut Ari itu perlu dicontoh dimanfaatkan ya, atau pendekatannya perlu dicontoh benar. Iya, betul sekali. Nah, kita mau melihat nih sudut pandang Ari terhadap pandemi, betul Ri. secara lebih besar, lebih luas gitu. Bukan cuma di pesawahan, bukan cuma di Bandung, tapi di seluruh Indonesia. Menurut Ari nih, pandemi di Indonesia seperti apa, penanganannya sudah baik atau belum? Ya. Gimana ya? Gimana Kumari? Opini personal aja. Iya, soalnya kan nggak bisa ngukur ya gimana membandingkannya gitu. Ari dan soalnya kayak kalau personal kan kayak kalau misalkan pemerintah pakai protokol kesehatannya gitu, gue pakai. Tapi kalau yang lain nggak pakai kan jadi kayak gimana nih gue ngukurnya gitu kan. Pas awal-awal gimana? Sorry. Kalau awal-awal sih, kalau pakai masker, gue dapat masker kapan ya Pak? Waktu itu nggak langsung juga gue pakai masker sih. Karena nggak ada rasa ketakutan awal-awal, pas tahu-tahu tapi tiba-tiba Parno tiba-tiba langsung wow besok mati. Oke. Lu menghadapi orang yang takut besok mati kan, kebayang nggak lu? Tapi switchnya gitu ya, ya, itu drastis juga ya Ari. Dari yang tidak percaya, terus biasa-biasa aja sampai Parno gitu, sampai takut besok mati. Karena gua ada di situ. Gimana ya ini ngadapin orang yang nangis nggak dia? Nangis nggak dia? Jangan, enggak nangis kok. Enggak deh. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada. Tidak deh. Pokoknya keputusannya terakhir sampai gue suruh pulang. Daripada ngebingungin di sini ya. Iya betul. Gue nggak bisa, jadi kan itu mau puasa. Waktu itu tuh mau puasa. Iya bener, mau puasa. Jadi gue ngelihat ini bakal puasa yang berbeda banget. Iya. Kayak misalnya buat si Ari, kayak lu kemungkinan ini lockdown misalnya antar kota. Gak dekat dengan keluarga. Dan lu tinggal di bareng kita, bareng-bareng. Yang gua nggak peduli lu puasa, karena gue juga nggak peduli puasa ya. Selama gue hidup sama si Tepu, sama siapa, kita nggak pernah peduliin siapa puasa siapa enggak. Jadi ini bakal on your own. Jadi lu bakal sendirian, Ri. Dalam pikiran gue, si Ari bisa nggak ya? Kan pertama gini, munggah nggak pulang pasti kan. Munggah lebaran, sebelum puasa pertama dia nggak pulang. Itu kan kayak ritual-ritual yang kalau buat orang pesawahan, gue ngebayangin kayaknya penting gitu ya? Banget. Ini bakal semua nggak ada. Dan lu melewati 30 hari, gue mah nggak tahu lu bakal puasa nggak. Nah mungkin di situ kayak down semua dan gue mah kayak terserah aja gitu. Gue nggak nyangka dia bakal tidak bakal segitunya. Jadi ini kok aneh. Mungkin akumulasi mentalnya down. Iya. Karena beberapa hal mungkin ya. Terus kayak gak apa-apa Eri diceritain Ri. Iya. Ini fenomena pandemi. Ini fenomena pandemi yang gue lihat bisa berefek kayak gini gitu. Betul. Sama orang. Jadi sakit. Ya gue sih sakit ya oke lah gitu. Tinggal paling nanti kan apa nih misalnya protokol atau apa-apa. Dan sakit nanti ya jelas lah sakit flu kayak perubahan musim gini kayak sekarang ini kan nih. Kan zaman-zaman ini lagi bulan-bulan sekarang ini tapi tahun lalu. Iya. Nggak minum obat, diem di kamar terus tuh bisa seharian gitu. Oke. Kayak hidup di end of kayak sudah selesai dan terus ngeliatin HP terus. Itu ya dia. dikasih makan lah ya fear-nya ya. Iya. Ya udahlah jadi beremosional dan segala rupa terakumulasi semuanya, mentalnya down. Dan gue pikir kayaknya ini orang nggak siap nih untuk berjuang 1 bulan bulan puasa bareng kita. Akhirnya gue bilang kalau mau pulang lu mesti besok karena Bandung kan mau lockdown, mau PSBB. Daripada lu bingung nanti nggak bisa pulang dan gue yang repot. Iya. Soalnya gue pikir lu belum bisa ngehandle diri sendiri dulu. Betul. Ntar gue pusing karena gue kan ada kerjaan misalnya. Dan ada orang sakit gitu di situ. Masa nggak gua tanya-tanya ya. Gue daripada gue harus ketempuhan itu ketiban batunya ya mendingan lu balik kata gue. Ya mungkin ngusir.
Tapi menurut gue mesti dalam konteks yang bagus ya. Betul, karena gue pertimbangin ini itu kayaknya lu nggak mungkin deh. Akhirnya dia bilang iya, emang yang balik sebenarnya mah. Cuman kayak nggak tahu, nggak ada triggernya gitu. Kayak bingung memang harus diusir ya. Jadi usir aja. lebih bagus. Jadi gue pertama nggak ada beban ya. Iya. Itu sebetulnya alasan utama. Iya, soalnya ganggu gitu karena kalau tinggal doang tapi nggak punya sikap seperti itu atau nggak punya dalam kondisi itu mah ayo aja ya. Tapi ini mah bener-bener dark gitu tuh nggak. Tapi memang banyak sih yang ngalamin itu. Itu banyak kan tuh. Iya. Tenang aja, gue juga sebagian. Ya mengalami lah gitu, akumulasi stres gitu ya. Itu. Dan ada efek-efek pandemi yang udahlah pulang aja. Jadi kamu tidak seorang diri, Ari. Tidak, tapi nggak sampai kayak gue mati besok gitu. Enggak. Kayaknya drama ini bener-bener drama milenial. Drama ibu-ibu kompleks terbawa dalam diri Ari. Jangan-jangan ya lu ya. Ibu-ibu kompleks pesawahan. Buat ibu-ibu kompleks pesawahan kita ada di podcast lah ya. Iya. Coba dengerin ini Ari lagi ngomongin ibu-ibu kompleks. Terus iya, jadi gimana nih menurut Ari udah baik belum penanganan pemerintah gitu? Atau memang itu bukan salah pemerintah? Misalnya maksudnya pemerintah mah udah bagus aja gitu aturan-aturannya, cuman penduduknya aja yang memang macem-macem gitu. Ada yang mau nurut, ada yang enggak gitu. Kumaha Ari? Ya kalau perintahnya sih udah jelas ya. Pakai protokol gitu kan tinggal aplikasinya gitu di si masyarakatnya. Banyak kan kalau yang Ari lihat terutama di lingkungan kampung Ari kan memang kurang aware dengan si perintah itu karena tadi bahasanya itu mah penyakit orang kota gitu kan. Kalau sampai buat perintah sih pemerintah udah oke sih. Kalau menurut Ari sampai hari ini ya dilihat dari waktu Ari down itu sampai sekarang perkembangannya gimana Ari? Kalau lihat perkembangan karena sekarang udah mulai ada vaksin nih, kayaknya lebih membaik ya. Kayak berangsur-angsur gitu, kayak walaupun di awal-awal kayak naik terus kan kayak ruas pisan, terus turun naik lagi, terus kayaknya sekarang mulai membaik kayak udah mulai bisa offline walaupun dengan protokol gitu. Kayak gitu kan. Dan mungkin orang-orang juga udah ngerti juga ya. Iya, udah mulai mengerti. Ya, gitu. Terus sistemnya Ri gimana Ri? Sistem yang diperkenalkan oleh pemerintah tentang vaksinasi ini? Wah, kalau menurut Ari gimana sistemnya? Ari tahu nggak tuh lu? Ari tahu nggak caranya? Caranya nggak tahu, tapi kalau ada urutannya tahu sih. Nah, gimana Ri? Gimana tuh? Taunya karena si mama kan, ayeuna mah lain bagian kita cenah. Kita mah kemarin bisa jadi terakhir. Harus ada bagian misalkan kepala pegawai daerah dulu kayak kepala desa atau dan rekan-rekannya gitu. Kayak gitu sih. Nah, menurut Ari kayak gitu tuh gimana sih? Udah tepat atau misalnya menurut Ari enggak harusnya mah ya random aja siapapun misalnya bisa duluan atau gimana gitu. Kalau random teh kayaknya kemungkinan chaos kalau random karena memang pahala duluan. Jadi siapa yang duluan kan jadi kayak itu bikin apa ya namanya? Orang misalkan pengen duluan kayak gitu. Terus kalau misalkan nonton bagian sok uring-uringan teh kan. Tapi kalau misalkan udah pasti di ibu-ibu itu ya. Maaf ibu-ibu. Ibu-ibu di puskesmas mah udah geng itu. Ibu-ibu yang enggak suka sama ibu Ipit. Aduh. Udah kebayang banget gua Hari. Terus kalau misalkan udah ada urutannya gitu kan lebih jelas ya. Ya udah ini aja dulu yang udah yang memang mungkin karena itu juga pasti pakai pertimbangan kan kenapa mereka duluan pasti ada alasan di belakang sih. Tapi Ari nggak khawatir misal dapatnya kemungkinan belakangan gitu. Iya. Nggak apa-apa. Nggak pasrah. Itu ada bahasanya, ada apanya nggak? Ada apa bahasa apanya? Tapi nggak ada perasaan kayak. Tapi kalau kayak gitu. Itu sih pasti ada karena kayak anjir kenapa ya kita terakhir gitu. Cuman kan punya nah di negara ini gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak sih? Itu pasti ada. Oh berarti kalau misalkan gue mau jadi prioritas gue harus jadi profesi ini. Akhirnya kan punya pemikiran itu. Oke, benar-benar. Jadi itu berarti bisa membangun ini baru ya kayak karakter atau pemikiran baru ya. Benar. Misal nih nanti Ari punya pikiran kayak gitu. Kamu kalau misal mau jadi prioritas bisa jadi profesi ini, misal bisa jadi dokter. Nanti anak kamu disuruh kamu
jadi dokter gitu. Ari mikirnya enggak pas pandemi bapak teh enggak dapat prioritasnya cuma dokter atau dosen cenah atau pengajar kalau sudah jadi seniman. Ulah cenah. Ari mikirin tuh buat adik yang cewek sekarang. Udah kepikiran kayak gitu. Udah kepikiran kayak gitu. Maksudnya gimana? Kayak kan sekarang kan di Bandung Ari banyak banget, lumayan lah ya. Kayak misalkan berarti gue bagusnya adik gue masuknya sini deh biar dapat privilege ini. Mikirnya kayak gitu. Cuman dipikir dalam lagi, anjir gue kayak bapak gue dong kalau gitu. Mengulang. Tapi memang iya itu efeknya bisa jangka panjang ya. Jangka panjang. Karena kan traumatik juga, kayak langsung gue tidak terprioritaskan, berarti jika ini terjadi lagi, yang itu berarti nanti gue bentuk preventifnya adalah gue nggak mau generasi gue di bawah seperti itu. Kalau bisa gue akan sarankan ke yang nanti angle-nya tuh kan si Ari nanti tua juga ya. Iya. Ari udah tua tuh bilang tuh saya juga dulu tidak nggak diprioritasin. Ini tuh jadi berulang ya sebenarnya kayak zaman dulu nih orde baru gitu kan kayak jadi guru jadi pegawai negeri tuh bukan prioritas gitu. Nanti anak mama mah harus misalnya jadi insinyur gitu atau jadi banker atau apa yang biar uangnya banyak gitu kan. Karena dulu masalahnya mungkin ekonomi gitu. Benar. Nah, berarti ini karena pandemi ini jadi membentuk pola pikir baru ya. Kamu harus jadi profesi ini. Misalnya karena dulu waktu pandemi kita misalnya nggak dapat prioritas. Ya, kayak nggak diperhatiin sama pemerintah. Ini kan sebenarnya permasalahannya udah ada di pertanian. Petani di Indonesia kan nggak cool. Iya. Makanya sekarang permasalahan dengan isu pangan dan isu ketersediaan beras dan lain-lain. Salah satunya adalah sebenarnya petaninya sudah mulai tua, tapi nggak ada generasi berikutnya yang meneruskan. Karena orang nggak mau jadi petani. Karena nggak keren. Jadi kan nggak keren dan nggak di branding jadi sesuatu yang keren sama pemerintah. Jadi penting gitu ya. Dan juga nggak disupport segimananya. Akhirnya anak-anaknya misalnya si bapaknya juga mikir, udahlah jangan jadi petani lah, bapak juga seperti ini mendingan kamu sekolah, mendingan ke kota. Bukan mungkin ada juga solusi sekolah atau apa, tapi kan mendingan ke kota aja belajar kerja di sana. Nah, akhirnya urbanisasi dan lain-lain sebenarnya itu kan salah satu yang jadi penyebab di Indonesia permasalahan. Katakanlah sebut beras kenapa selalu jadi masalah setiap tahun di dekat Lebaran. Kayak kita tuh selalu takut banget kehilangan beras gitu. Kenapa kita harus import? Kenapa harus import? Karena memang salah satunya kenapa petaninya tidak produktif. Karena memang pertama lahannya mengecil dan juga personilnya nggak ada. Itu. Jadi ini sebenarnya panjang banget. Jadi efek pandemi ini akan panjang juga ya. Akan membentuk generasi nanti seperti apa gitu ya, dari generasi yang sekarang kena pandemi gitu. Salah satunya Ari udah terbentuk. Ari udah mau maksa adiknya. Iya. Sampai punya pemikiran itu kan kayak cuman kerem karena gue kayak bapak gue nih, kan gue benci banget bapak gue kan. Gak usah serius. Sorry. Maaf. Tidak boleh terlalu benci karena kamu akan jadi seperti iya benar. Seperti nah itu udah contohnya lu udah jadi. Iya itu makanya aduh. Ingat pas podcast yang keberapa tuh? Pertama. Jangan terlalu benci. Nanti kamu akan seperti itu bahkan mungkin lebih gitu. Iya. Jadi lebih kayak gitu. Iya, jadi memang social gap juga udah terasa ya. Udah terasa banget. Dan gitu. Ari juga merasa ya kayak gitu. Menyesal nggak sih kayak, aduh, kenapa sih gue nggak jadi bisa atau nggak? Kenapa sih gue nggak kerja di pemerintahan atau gimana kayak sempat gitu? Nyari. Nggak ada sih. Karena masalah vaksin ini. Nggak juga sih. Kayak menyesal mah nggak sampai segitunya gitu. Cuman ada pemikiran kayak, oh mungkin ya udahlah nanti juga dapat paling terakhir. Tapi menurut Ari ini bakalan gimana ya? Bakalan ada yang berbeda nggak sih pola sosialnya gitu, pola sosialisasi gitu? Apakah misalnya akan ada gap nanti dengan antara yang sudah divaksin dan yang belum divaksin, antara yang mereka akan feeling superior atau gimana gitu? Menurut Ari gimana? Kalau pemikiran Ari gini ya. Gimana? Silakan spill out. Kalau Ari divaksin, gue bakal sombong ke teman-teman di Purwakarta. Gue udah divaksin coy. Gitu, jadi kayak sebenarnya kayak vaksin atau gue swab aja gitu ya. Buat teman-teman Purwakarta kayak, wih gila lu di swab. Itu jadi keren gitu kalau buat di tongkrongan. Jadi keren. Apalagi gue bisa dapat vaksin, itu tapi jadi keren lagi. Pengen vaksin juga atau gimana? Pengen vaksin juga. Apalagi teman-teman gue yang kerja kan, yang karyawan pabrik, uang punya. Tapi dia nggak punya akses buat ke situ. Terus tiba-tiba gue yang bukan apa-apa dapat akses kan misalkan. Teman-teman gue di sana pasti panas. Tapi kamu juga emang ada keinginan untuk nyombong. Iya itu.
Di satu sisi bagus jadi satu kayak usaha untuk membuat mereka jadi ingin divaksin. Oh, alhamdulillah. Tapi nggak semua ada dua sisinya. Di satu sisi lain itu juga bisa nyiptain gap tadi. Iya. Dan yang sudah dan yang belum. Dan pasti sih bukan Ari aja gitu. Ya, pasti sebenarnya ada feeling superior gitu. Iya. Pasti kayaknya ya. Privilege gitu. dan lain-lain. Gitu, selfish gene. Jadi pasti ketika misal gue udah divaksin atau yang lain belum gitu pasti gue mau udah gitu. Gue mau udah nih. Gue udah divaksin ya kan? Kalau berarti kan nanti mereka mungkin bertanya. Gini nih proses berpikirnya kan mungkin seperti ini. Wah si Ari udah apalagi sosial media ya. Wah si Ari sudah divaksin nih. Kita kapan ya? Nah, pertanyaannya. Terus kok di kita belum? Terus tiba-tiba ada yang udah. Loh kok dia udah? Saya belum. Dengan kembali lagi yang pernah kita obrolin tentang tingkat pendidikan dan ketidakmerataan pembangunan di Indonesia. Pola pikir seperti itu mungkin pisan. Jatuhnya awalnya ingin divaksin tapi ujungnya malah jadi gap. Malah jadi gua mah nggak diperhatiin gua mah bukan apa-apa ya karena keinginan tadi hanya bulir nutrisari enak pisan jadi pengen sipit apa nutri aduh gila ini sponsorin dong halo nutrisari Palpi Orange itu mah enak halo Palpi Orange ada perasaan seperti itu nggak Ari? Pasti ada sih bukan pasti ada. Pasti sih iya ya gitu tapi jadi keinginan vaksin tuh sebenarnya lebih gede gara-gara itu ya. Fear of missing out gitu ya, FOMO. Gue udah divaksin nih. Pasti posting lu. Iya, pasti Pak. Kemarin aja gue swipe terus gue kirim langsung japri. Kalau ada temen yang udah divaksin gitu terus nge-story gitu, kamu langsung gue langsung aduh gue kalah. Kalah duluan. Oke. Gila anak muda banget. Anak zaman sekarang mana? Tapi itu bener maksudnya pasti sih akan ada perasaan seperti itu ya. Bener-bener itu kalau tapi misal normal. Nih, kalau kamu divaksin nih, misalnya udah merasa bebas dong seperti Raffi Ahmad untuk berparti gitu ya, untuk berparti. Kamu jadi gimana ya? Kamu jadi pilih-pilih nggak sih, Ri? Kayak misalnya mau ngumpul lah gitu, pengen nongkrong lah gitu di luar gitu, tapi sama yang udah divaksin aja lah. Mungkin awalnya kayak karena peduli, yang lain misalnya nggak divaksin gitu. Jadi nongkrong lah sama yang divaksin aja, nggak ngajakin yang nggak divaksin misalnya kayak gitu. Ada nggak sih pemikiran kayak gitu? Enggak, tapi lebih ke kayak gue udah divaksin, gue ngumpulin balik teman-teman. Lu tahu nggak divaksin rasanya gimana? Terus prosesnya gimana? Gue lebih ke situ. Lebih nyerita. Lebih nyerita. Informasi ya tetap ya. Jadi kita nggak akan ditinggalin, Pit. Iya ya. Pasti dia akan pergi. Udahlah, gue mah nggak main. Aduh nggak mau kalau podcast kesel lagi lagi. Nggak divaksin. Nggak divaksin lah, bukan. Ini momennya sama Dokter Echa. Dokter Echa udah 2 kali. Iya, Bu Dokter udah divaksin. Gue mulai merasa gap dengan Dokter Echa. Iya kayak Dokter Echa udah kita belum. Boleh nggak ya deket-deket? Ini gap sosial. Sosial gap. Kita coba-coba bikin cerita drama. Drama ibu pesawahan. Di blekok ya. Oke. Kita pindah ke seru. Kita masuk nanti ke segmen berikutnya ya. Jadi memang sosial gap itu ada ya. Nyata gitu. Dan memang awalnya dari pemikiran ada yang divaksin dan tidak. Fear of missing out. Itu adalah ketakutan terbesar anak muda zaman sekarang katanya ya. Betul. Oke, kita lanjut nanti bersama Ari di segmen berikutnya ya. Jumpa lagi bersama Messi tetap. Si Messi kemana waktu itu? Jadi dokter. Kenal nggak sama Messi? Tuh Dokter Echa, Dokter Messi. Kita tanya penonton dulu. Ini Dokter Echa jadinya tinggal di sini akhirnya. Setelah dia kemarin berpikir, jadi kata dia mau berpikir bertapa di Pondok Blekok. Gitu. Untuk bisa menjawab dan bisa. Are we playing guys? Pertanyaan Dokter Echa. Ini harusnya muncul nih di kepala Ari sekarang. Iya, ini harusnya Ari kan memang sebenarnya dari pertama gua kenal tuh memang seneng banget mendiskusikan tentang eksistensi dia. Sama. Kita terus dulu nih. Eksistensinya Tuhan dan lain-lain. Nah, jadi kayaknya segmen ini sangat penting banget. Ini kita tidak sedang mempertanyakan Tuhan ya, sobat Sela semua. Tapi ini akan mengarah ke sebuah pertanyaan tentang itu. Oke, Pit, silakan Pit. Ini Ipit banget ini fieldnya Ipit. Ari
familiar nggak dengan kata-kata natural selection? Enggak. Tak bisa bahasa alam. Seleksi alam. Itu artinya. Iya. Seleksi alam. Oh, seleksi alam ya. Dulu tuh kan memang ada ya, maksudnya dalam pelajaran evolusi nih, teori evolusi, ketika kita belajar evolusi gitu, ada namanya seleksi alam gitu. Siapa yang kuat itu yang bertahan. Kuat dalam artian kuat beradaptasi gitu kan, kuat terhadap maksudnya kuat bertahan dalam lingkungannya pada saat itu yang bertahan gitu. Dan banyak organisme yang secara berangsur-angsur hilang dari peradaban gitu kan, dari bumi. Dinosaurus misalnya, karena memang tidak bisa bertahan itu kan ya, dengan perubahan kayak gitu. Nah, gimana nih kalau ada statement yang bilang bahwa pandemi ini, kalau misalnya pandemi ini terjadi secara natural ya, misalnya si virus itu munculnya secara natural gitu dari alam gitu kan. Nah, gimana kalau ada statement bahwa pandemi ini merupakan salah satu cara seleksi alam? Menurut Ari gimana? Beberapa kan Ari pasti ngacunya ke ajaran agama ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, boleh. Kayak misalkan ini tuh disebutnya kayak ujian ya. Oke. Kalau kita nyebutnya ujian, kayak mungkin Tuhan lagi nguji kita. Itu sih bahasanya mungkin ya. Yang hampir sama dengan seleksi alam. Oke. Setuju sih, karena kita juga paham bahwa ini tuh salah satu ujian buat kita bertahan. Nggak tahu bertahan dari apa. Betul. Mungkin lebih dari virus ya, kalau dilihat lebih jauhnya. Mungkin misalnya psikologisnya. Iya, kayak tadi mental, psikologis kayak gitu kan. Bagaimana kayak misalkan kan keluarga Ari nggak punya ngacu ke keluarga ya. Keluarga Ari nggak punya pemikiran buat menyimpan uang di keadaan genting, karena memang belum ada kejadian dan nggak ada kebiasaan semuanya buat baik-baik aja. Semuanya gitu pasti baik-baik aja. Akhirnya pas pandemi datang kayak mereka baru ke-trigger tuh. Oh iya, pentingnya gue menabung buat dana-dana genting. Akhirnya kan kayak timbul pemikiran itu ya. Justru bagus ya dalam hal ini pandemi buat keluarga Ari gitu. Iya sih. Jadi menjadi punya pemikiran. Turning point gitu ya, suatu perubahan gitu. Kayak kalau ngomong soal seleksi alam, oke juga sih, kayak pertama keluarga Ari mungkin kalau misalkan nggak di-trigger sama COVID, mereka nggak bisa bertahan mungkin setelahnya. Oke. Kalau ada COVID yang kedua gitu, karena nggak punya ekonomi lagi, pasti down lagi. Terus setelah ini kan kayak mungkin ini salah satu seleksi alam buat keluarga gue berpikir bahwa menabung itu baik. Kalau skenario-nya seperti ini, ada anggota keluarga yang meninggal katakanlah, Ari tetap setuju bahwa part of the natural selection. Kan kalau tadi mah masalah keuangan ya. Kalau banyak kan kasusnya itu kan sebenarnya seleksi alamnya tuh bukan, ya salah satu efeknya ekonomi jelas ya. Kesadaran ekonomi, efek dari maksudnya akibat dan respon yang ditaruh dari masyarakat. Kalau tentang kan bicara tentang natural selection itu ada yang hilang ya. Hilang itu kan berarti meninggal. Katakanlah 50% dari atau 25% dari penduduk bumi hilang, meninggal dalam artian itu dalam pandemi. Tapi itu kan natural cause, sebab-sebab natural. Tapi dalam kerangka tadi natural selection, Ari bakal masih mikir gitu kalau Ari yang sebagai terkena gitu. Kalau yang terkena gak tahu ya, karena gue belum ada di posisi yang terkena. Jika. Kita kan di sini berandai-andai. Berandai-andai ini momen yang berandai-andai jika seperti itu gimana? Tapi kayaknya bakal pikir, oke, mungkin ini udah waktunya. Tapi pas menuju waktunya bakal siun oge. Oke. Jadi masih ada sudut-sudut pandang atau pemikiran-pemikiran berserah tadi. Iya, kalau Ari sih. Oh, mungkin ini udah waktunya ya. Oh, jadi mikirnya adalah, oh ya memang itu mah cara dia. Iya, yang caranya. Tuhan misal untuk orang itu lewat ini. Atau untuk memperingatkan umat manusia. Bisa jadi. Akan kehidupannya, bener nggak? Bisa jadi itu. Kan kayak dulu kalau di gua tuh ada sama sih pasti di Muslim juga ada cerita ini yang Nuh. Iya. Terus satu dunia diairi banjir. Itu kan pola-pola natural cause lewat bencana alam yang membanjiri dunia, akhirnya cuman sisa keluarganya Nuh aja yang tinggal. Iya. Itu ekstrim kali berapa persen dari dunia ya? Biasanya tuh 50%. Hanya satu art dan binatang-binatangnya yang tersedia. Berarti kan itu kayak terus kalau terus kan berjanji gitu, Tuhan nggak akan
membanjiri lagi, nggak akan mewipe seperti ini lagi gitu. Mungkin pandemi salah satunya caranya. Penggantinya. Ya kan lu bilang nggak akan pakai air, siapa lagi bisa aja pakai virus. Pakai virus. Ya kan kalau memang sebenarnya pemikirannya seperti itu ya. Tidak akan, kan masih banyak cara lain ya. Iya sih. Ya itu sih, jadi kalau seperti itu bagaimana? Gue tetap berserah. Ya oke banget. Itu poin yang penting banget untuk hari ini sih. Memang ada sudut pandang yang gitu. Ya. Tadi juga surprise sih dengar Ari bilang kayak, oh mungkin ini ujian gitu. Ya seleksi alamnya tuh dia melihatnya dalam bentuk ujian gitu. Siapa yang mampu bertahan gitu kan dalam ujian ini. Sebetulnya konsepnya sama gitu, tapi dia melihat itu adalah ujian ya datang. Ya memang sama kan, ujian juga sebenarnya proses seleksi kan. Betul. Kita mau masuk universitas, mau masuk sekolah gitu, kita kan harus ujian dulu. Kita mau naik kelas, kita harus ujian dulu. Bagus sih melihatnya itu gitu. Jadi Ari melihatnya memang dari sudut pandang yang dekat dengan Ari gitu. Ya, dan itu jadi nanti oke gitu, bahwa dalam sejarah peradaban manusia tuh ujian-ujian ini akan terus terjadi. Bener nggak? Bener banget. Ya kan. Berarti pasti nanti bakal lagi gitu. Bakal ada lagi, betul. Itu nah, yang terkait dengan itu nih, kalau misalnya Ari bilang ini adalah ujian yang datang dari Tuhan gitu kan, dan harusnya manusia tuh berserah gitu ya. Ya dengan caranya gitu, berserahnya bagaimana gitu. Terus sekarang ada nih vaksin namanya, yang itu tuh kita bilangnya istilahnya untuk bertarung lah melawan si pandemi ini gitu. Itu berarti menurut Ari gimana tuh? Bertarung melawan ketentuan Tuhan atau gimana tuh? Kalau itu beda lagi tuh. Jadi kan berserah tuh udah titik akhirnya kalau kita udah ikhtiar. Ya, udah berusaha. Di Islam tuh sebutannya ikhtiar kan. Kalau kita memang udah terus berikhtiar gitu, melakukan sesuatu agar memang hidup kita lebih baik ketika di bumi gitu. Pas udah mentoknya, gue udah nggak bisa. Gue udah ngelakuin A, B sampai Z gitu. Terus memang nggak ada hasil yang memang kayak yang diharapkan gitu. Ya akhirnya baru bisa berserah. Oke, mungkin ini memang sudah jalannya gitu. Itu baru berserah kan. Berserah. Beda loh. Iya, hati-hati loh. Maaf sobat celah. Berserah kali ini. Kalau itu kayaknya bukan menentang ya. Soalnya kan kalau menentang sebenarnya yang dilakuin Ari sebelumnya takut akan kematian. Terus kalau hal yang paling malah itu menentang sebenarnya. Kalau udah mati besok mah ya besok gitu ya. Seharusnya walaupun bisa disetting lagi. itu yang tapi kan prinsipnya yang masih tapi kan prinsipnya vaksin nih misalnya nih ya. Ya biar nggak mati besok gitu. Gimana tuh? Itu kayaknya bisa dimasukkan ke posisi ikhtiar tadi, karena memang bagaimanapun manusia kan lebihnya dari makhluk lain, dia bisa berpikir dan memilih ya. Menarik nih. Kan dari situ, makanya kenapa walaupun itu ada kucing. Si Nero. Kalau dulu tuh pernah gue waktu masuk sekolah agama, cerita dikit nih. Jadi sempat ditanya sama gurunya, kamu lebih milih jadi manusia atau jadi malaikat kalau diciptakan sama Tuhan? Gue karena malaikat tuh sangat sempurna ya. Gue bilang gue lebih memilih jadi malaikat karena gue. Pada saat itu. Karena dia lebih sempurna, dia udah dijamin. Karena itu Ari menjawab sebagai manusia, tahu gitu. Kalau tapi kalau mungkin Ari sebagai malaikat ditanya kayak gitu, pengen jadi manusia. Kayaknya iya benar. Jadi manusia. Akhirnya dia turun ke bumi. Itu. Nah dari pertanyaan itu kayak, terus si guru sekolah agama kan langsung ngejawab, dia nggak bilang salah sih, terus dia ngejelasin bahwa kamu tahu nggak kenapa manusia tuh sangat spesial dan sangat sempurna gitu. Guru sekolah agama kan cerita bahwa manusia tuh yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain. Kenapa manusia disebut ciptaan yang sempurna? Karena dia dikasih akal, kemudian dia punya pemikiran yang bisa berpikir sendiri. Dia merdeka lah istilahnya kan. Terus. Gue lagi benerin audio gimana? Cek. Oke, udah. Sorry. Sebentar. Maaf sobat celah. Gimana? Bukan sobat celah. Oh iya, celah. Maaf. Aduh, seperti celah. Tercela gitu. Kerjanya mencela.
sorry. Wah bisa ya. Back to story tadi. Nah ternyata memang kata dia bahwa malaikat tuh diciptakan dia tidak punya kehendaknya sendiri. Betul. Makanya dia diciptakan sebagai penjaganya Tuhan kan. Kalau Tuhan bilang dia pasti yes man lah. Iyalah. Penjaganya Tuhan. Ya bukan penjaga sih. Mungkin kalau gue nyebutnya pembantu Tuhan kan nggak etis juga. Walaupun si kerjaannya etis aja. Nggak ada juga ya. Kan dia mah memang diciptakannya itu. Iya. Pelayan Tuhan. Penjaga Tuhan malah lebih kayak Tuhan perlu dijaga. Kayak yang pembela di sini. Iya. Banyak kan front pembela ya. Udah nggak ada kan ya? Gue suka nanya, loh berarti lemah dong. Iya. Lemah dong kenapa si harus dibela gitu. Defense diri sendiri ya. Lanjut Tri. Iya. Mikir lagi. Iya kan pelayan Tuhan dia nggak punya kehendak sendiri. Kenapa manusia diciptakan paling sempurna? Karena dia berpikir sampai dia buat bertahan hidup. Jadi kita posisinya apa dong terhadap Tuhan? Kalau malaikat itu pelayan Tuhan. Iya ya apa ya? Kita sebagai apa nih? Kita sebagai makhluk ciptaannya yang tugasnya untuk beribadah padanya. Oke. Ini buat sobat Selah semua. Seru banget. Menyejukkan banget hari ini ada AC, nggak ada AC pada ruangan ini. Ini bener-bener loh, ini bener-bener dai-nya keluar. Tapi memang tapi kalau memang itu pendapat Ari dan memang itu membuat tenang Ari di tengah pandemi dan segala cobaan yang terjadi di kehidupan manusia ya, memang itu mungkin bisa works atau bisa berfungsi buat beberapa orang yang dengerin gitu. Tapi ini tuh seneng banget ngedenger sudut pandang seperti ini. Sudut pandang yang lain gitu. Dan ya mungkin sebagian orang berpikir seperti itu ya. Sebagian orang punya pikiran seperti Ari, sebagian orang punya pikiran seperti Dokter Echa kemarin gitu kan. Ada banyak gitu dan seneng banget kita bisa ketemu di sini. Dan biasanya kan kayak orang-orang yang pikiran seperti Ari ini kayaknya nggak bisa diakses dan nggak bisa diajak ngobrol gitu loh. Iya. Tapi ternyata Ari ngobrol-ngobrol aja kok sama kita dan nggak jadi nggak tetap datang gitu udah 3 kali kayak gini. Bener. Padahal udah tahu resikonya. Tidak merasa rujit deh. Iya, padahal udah tahu resikonya dengan gitunya ya. Tapi oke itu ini podcast Selah sih sebenarnya cara gimana sampai Ari bisa ngobrol di sini dengan aman sih. Nggak oke, kita mengerti. Cuman kita memang sekarang suka agak men-challenge kayak bener pakai kata ini. Eta tuh makin deg-degan gitu. Challenge-nya. Kan kursi panas, Ri. Bener panas tadi buat duduk. Gimana Pit? Terus. Nah terus nih, jadi menurut Ari nih dengan kita misalnya mencoba bertahan ya di pandemi ini, salah satunya dengan menghindari terkena COVID, menggunakan vaksin. Itu bukan sesuatu yang menentang. Okay. Bukan ya. Bukan. Itu namanya berusaha Ikhtiar. gitu. Ikhtiar. Seru banget. Saudara-saudara. Tapi Ari ngelihatnya gimana sih perkembangan teknologi di dunia medis gitu ya, terutama gitu. Kan tujuan utamanya memang kayak orang sakit disembuhkan gitu kan. Kemudian misalnya ada kemungkinan kita terkena COVID atau terkena virus yang lain atau bahkan sampai meninggal gitu, tapi terus ada vaksin yang bisa memperpanjang lifespan kita gitu kan, memperpanjang durasi hidup kita, memungkinkan itu gitu. Ari ngelihatnya gimana nih, apakah serem ya gitu orang manusia teh serem juga. Tadi kalau kita melihat kan tadi juga ditanya ya, manusia tuh posisinya apa dong terhadap Tuhan, karena kita punya akal gitu. Sekarang kita punya akal yang seperti itu gitu, yang bisa memperpanjang masa hidup seseorang, bahkan merekayasa sesuatu or creating something gitu. Dan yang kalau berangkat dari pernyataan Ari sendiri, itu bisa disebut bagian dari ikhtiar. Bener nggak? Usaha, bener nggak? Nah, bagaimana sinkron atau gimana di sebelah mana tuh yang Ari lihat? Opini Ari gimana sih, itu menakutkan atau enggak gitu, atau itu tuh sebenarnya nggak usah lah gitu, kata tuh manusia udahlah gitu. Apa ikhtiar ada batasnya walaupun bisa dilewatin. Bener banget tuh. Sebenarnya kalau ngedenger itu teh ngeri pisan ya. Anjir, Ari tuh pertama ketemu dokter tuh
Teh Eca kan, Dokter Eca waktu main ke Sanggar dia salah satu anggota Dokter Sanggar Eca kan. Memang hebat banget ya. Ngobrol-ngobrol terus menginspirasi. Iya, menginspirasi. Selebgram. Itu mungkin mesti dipertanyakan. Nanti perlu kita sertifikasi gitu ya. Gimana? Yang influence bahwa berarti influencer. Iya, influencer. Bahwa medik tuh bisa ini Dok, bisa ngeprediksi ini, terus bisa menyembuhkan, terus bisa ngehilangin luka kayak gitu kan kayak oh gini ya kan. Arin datang di lingkungan yang memang tidak aware dengan kesehatan. Apalagi kalau ditanya tentang modernitas soal medik gitu ya. Wah pasti gak bakalan tahu. Cuman dari pengalaman itu kayak, oh ternyata bisa ini ya manusia. Pertama ketemu Dokter Eca, pas pulang pasti mikir, kenapa gue gak jadi dokter aja ya buat tanyain Tuhan mah. Gue bisa main-main dengan. Gitu. Bener soalnya kayak, dipikir-pikir setelah bertemu Dokter Eca, oh iya dia bisa nyembuhin ya. Gue langsung pertanyaan tentang Tuhan yang agung tuh langsung runtuh seketika. Meruntuhkan. Oh jangan-jangan Tuhan tuh pancarannya kita semua manusia gitu. Gue sampai punya pemikiran itu kan kayak dari situ. Kalau pemikiran lu waktu itu kan. Pertama banget ketemu Dokter Eca. Terus sekarang ketemu Teh Ipit yang ini teh istighfarnya lebih dari 3 kali nih. buat Ari gitu ya. bisa mengubah sesuatu bahkan dari DNA nanti yang peron pembela nih kan nunggu di depan mana yang namanya Ipit. Pondok Belokok nih digerebek besok nih. Podcast lah kalau memang cuma 3 episode. Kita tahu kenapa. Ari yang cari Ari. Enggak maksudnya ke Purwakarta Ari, ke Pasawahan, tanya ibu-ibu. Gimana Ri terus? Kayak bisa diubah sedemikian rupa ya? Bisa direkayasa gitu. Yang Ari tahu rekayasa kan benda ya, perangkat lunak, kayak software, hardware, barang-barang elektronik gitu. Itu kan rekayasa ya. Ini rekayasa langsung ke manusia gitu, ya bahkan hal yang kecilnya. Pas pulang mikir keras tuh. yang waktu yang waktu ketemu terus dijelasin Teh Ipit itu kerjaannya ini, dia bisa merubah ini. Bentar buat. Jadi yang Tuhan tuh siapa ini? Gue sampai kayaknya Teh Ipit Mesias gitu ya. Langsung bikin sekte. Gue langsung fakta gitu kan kayak itu kan pemikiran liarnya ya. Makanya Ari suka banget pikiran liar yang lewat mah memang bisa makanya langsung cari ini tuh sebenarnya gimana ya? Apa sih? Gue cari jawaban diri gue sendiri. Cari-cari oh ternyata memang ini masih dalam lingkup ikhtiar walaupun misalkan medik bisa memperpanjang umur seseorang gitu lebih dari yang biasa yang ditargetkan. Itu kan hanya hitungan ya, hanya nomor. Mungkin memang Tuhan menyuratkannya orang itu umurnya panjang dengan cara seperti ini. Mungkin itu bisa jadi kodan kodarnya gitu ya. Tapi kan kalau misalkan apa itu kodan kodar tadi? Ya kayak takdir dan nasibnya gitu. Harus jelasin aturi gue enggak tahu. Iya, kita kan pendengarnya beragam. Oh iya, maaf. Dari situ terus kalau misalkan oke dulu Ri, ini udah mau habis nih. Oh iya benar. Gimana nih? Kita closing aja deh. Sampai tadi ya. Ntar kita sambung ke soalnya nggak mungkin dilanjutkan. Oke. Jadi maaf, kita hold sejenak ya Ari. Sobat Salah kita harus move untuk sesi berikutnya.